Salam sejahtera, salam sehat selalu. Saya Lili Rusnawati, pengawas SMA di wilayah Kota Batam, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka mengikuti kegiatan apresiasi pengawas tahun 2022, saya membuat video tentang strategi pendampingan saya dalam mendampingi guru dan kepala sekolah untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Strategi pendampingan saya namakan strategi Ngorex. Ngorex adalah membangun percakapan dengan cara ngobrol yang reflektif, kreatif, dan simulasi. Mengapa saya menggunakan strategi Ngorex? Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru-guru dan kepala sekolah sebagian besar mengetahui tentang prinsip pembelajarannya. Tetapi guru-guru kita masih merasa bingung bagaimana sebenarnya implementasinya atau secara operasionalnya penerapan pembelajaran yang kita kenal dengan nama pembelajaran terdiferensiasi. Sebagai pengawas di era Merdeka Belajar, saya menghadapi tantangan untuk bisa merubah paradigma pengawas. Selama ini pengawas lebih dikenal sebagai pengendali administratif, sifatnya lebih dominan dan sebagian besar pengawasan atau pendampingannya lebih ke satu arah. Ya. Dengan perubahan paradigma ini, saya berusaha untuk bisa lebih memberdayakan kepala sekolah dan pengawas. Karena itu, di dalam strategi Ngorex, dengan cara ngobrol yang reflektif dan kreatif, saya mengajak kepala sekolah dan guru untuk membangun budaya refleksi. Dengan budaya refleksi, guru-guru dan kepala sekolah kita mengenal kekuatan dan sekaligus kekurangan-kekurangan yang perlu dilakukan penguatan dengan cara melakukan refleksi melalui percakapan yang dibangun bersama dengan pengawas. Dengan tantangan ini di era Merdeka Belajar, di mana sebagian guru masih bingung menerapkan bagaimana pembelajaran terdiferensiasi itu, sebagai pengawas saya berusaha untuk mencari referensi, membaca dan belajar untuk bisa membantu guru-guru kita secara operasional lebih bisa menerapkan pembelajaran terdiferensiasi di kelas mereka masing-masing. Dengan strategi Ngorex, saya membangun percakapan untuk membangun relasi yang nyaman dengan guru dan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dan guru berani tampil apa adanya, tidak selalu harus menampilkan yang baik-baik saja, sehingga seolah semua baik-baik saja, tapi mereka berani tampil apa adanya, kelemahan, kekurangan, kendala, tantangan yang mereka hadapi bisa mereka ceritakan dengan nyaman dan aman. Dengan demikian, saya berusaha juga mengajak kepala sekolah dan guru membangun lingkungan aman, nyaman, suportif juga di kelasnya masing-masing kepada masing-masing siswanya. Bagaimana saya melakukan strategi Ngorex dalam mendampingi guru dan kepala sekolah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ini? Ngorex mengajak ngobrol, percakapan. Berikut ini akan saya tampilkan bagaimana strategi Ngorex yang saya lakukan. Saya misalnya kayak tadi misalnya di Romi itu bilang kan yang tingkat kecerdasannya cuma kalau di sekolah kita ya Bu ya. Ya. Tingkat kecerdasan di kita kan istilahnya yang tinggi-tinggi, yang rendah-rendah gitu ya. Oke, terlalu jauh ya. Agak susah gitu. Oh kan. gitu. Nah, jadi yang kita bagi dua gitu. Terus yang istilahnya yang kurang-kurang di sini yang kita bagi dua lagi. Jadi kayak apa ya? Mentor sebaya. Ya, oke, tutor sebaya. Gitu ya, boleh, itu udah bagus. Itu udah bagus tutor sebaya gitu ya. Nah, tutor sebaya. Ya. Hanya tadi kan Bu Naomi kesulitan karena ternyata yang bisa berperan sebagai tutornya sedikit gitu ya. Dan cuma 2 orang gitu. Kalau yang paling bawah-bawah sekali baru nanti kita yang pegang. Oke. Gitu. Ya. Yang di bawah sekali. Oke. Kita yang sebagai guru kita Oke. yang pegang. Ya. Yang itu minta bantuan sama anak-anak yang sudah paham. Oke. Jadi kalau nggak cukup, misalnya seperti kasus Bu Naomi hanya 2 orang saja, berarti 2 orang itu dibagi, sisanya kita yang nangani. Gitu kan Bu Ita tadi ya. Ya. Oke, boleh. Itu udah bagus kok, udah bagus. Artinya memang sudah terjadi sih namanya apa itu?
mengajar sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Nah, tinggal asesmen awalnya seperti apa yang Ibu lakukan? Oke, nah sekarang kan yang tadi yang Ibu tadi sampaikan balik segala macam. Asesmen awalnya dilakukan nggak? Jadi awal mengajar itu kita lakukan asesmen awal belum? Yang sesuai dengan TPP ya Bu. Kalau asesmen awalnya sih Bu, kita ajak anak berdoa dulu. Asesmen Ya, awalnya disiapin. seperti apa yang dilakukan? Konten, proses dan produk untuk Ya. konten saya biasanya melihat dari kebutuhan siswa. Misalnya saya sudah merekam ya file knowledge siswa atau kemauan siswa tentang topik ini, saya bisa lihat siswa yang sudah pada level yang sudah beginner ya, pemula, sudah yang menengah sama yang sudah benar-benar jago, yang ibaratnya sudah bisa mengajarkan temannya. Nah itu saya bedakan biasanya dari soalnya yang sudah yang berbeda, yang ada yang mudah, ada yang sedang dan ada yang sulit. Itu dari konten. Lalu untuk proses saya biasanya memberikan pilihan siswa untuk bekerja sendiri atau dengan kelompok. Itu dari proses yang paling sederhana. Lalu yang terakhir produk. Biasanya ketika saya meminta siswa melakukan riset dan mempresentasikan hasil risetnya, saya membebaskan media apa yang mereka mau gunakan, bisa poster, video, slides. Jadi dari produk itu dari apa yang akan mereka buat untuk mempresentasikan hasil belajar. Oke. Tantangan berikutnya, kita mendapatkan bahwa guru-guru sebagian mengeluh membutuhkan waktu yang cukup tersita dan melelahkan untuk membuat instrumen asesmen awal, termasuk mengolah dan memetakan hasil asesmen awalnya. Di sini kita memberikan alternatif solusi, yaitu dengan memberikan simulasi asesmen awal yang bukan bentuk soal, seperti strategi KWL, strategi mengangkat jari tangan, strategi menggunakan emoticon, diagram Freyer, strategi cangkir berwarna, dan lain sebagainya. Demikian praktek strategi pendampingan dengan cara ngobrol yang reflektif, kreatif, dan simulasi dapat membantu guru dan kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman semua pengawas, kepala sekolah, dan guru di seluruh tanah air. Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat selalu.